Namaku Raisyah Putri Aviana, usiaku 14 tahun, dan aku merupakan siswi kelas 8 di SMP Negeri 1 Jakarta. Nama aku Kirana Anindya Wijaya. Usia aku 13 tahun. Aku kelas 8 di SMP Negeri 1 Jakarta. Dan aku Fahri Yusuf Al-Rashid, usiaku 13 tahun, kelas 8 di SMP Negeri 1 Jakarta. Persoalan pengolahan sampah masih menjadi masalah pelik bagi Indonesia. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir di tempat pembuangan sampah akhir. Akan tetapi, timbunan sampah di lokasi tempat pembuangan sampah akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan. Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi mencapai 273.523.615 jiwa. Luas wilayah Indonesia adalah 1.811.570 km persegi, sehingga jika dihitung, setiap 1 km persegi diisi oleh 151 penduduk. Hal ini sejalan dengan banyaknya sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data dari Waste for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton setiap harinya. Akan tetapi, dari banyaknya sampah, hanya 7,5% sampah yang didaur ulang dan dijadikan kompos. Sedangkan sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Hampir semua perangkat elektronik yang portable menggunakan baterai sebagai sumber listriknya. Sampai saat ini, baterai digunakan sebagai sumber energi untuk sejumlah perangkat elektronik karena dianggap fleksibel dan mudah dibawa. Namun, baterai mengandung merkuri, timbal, kadmium, dan nikel yang tergolong B3 atau bahan beracun dan berbahaya yang bersifat persisten. Untuk itu, diperlukan energi alternatif untuk menggantikan baterai yang aman dan ramah lingkungan atau biasa disebut dengan biobaterai. Hal tersebut yang menjadi latar belakang bagi kami untuk melakukan penelitian tentang BOW, Battery Organic Waste (BOW). Mengetahui potensi BOW yang ramah lingkungan sebagai sumber energi terbarukan. Berdasarkan literasi, kami mendapatkan informasi mengenai beberapa hal berikut, seperti biobaterai. Menurut Hussein dan kawan-kawan, biobaterai adalah baterai yang menggunakan enzim untuk reaksi redoks, baterai yang menggabungkan bahan yang mudah teroksidasi, dan biomolekul yang dapat direduksi atau senyawa organik lainnya. Selain biobaterai, kami juga mendapat informasi tentang MFC. MFC sendiri artinya adalah sel bahan bakar mikroba, yang berdasar pada penelitian Bagus Kavidianto, yang menjelaskan bahwa MFC adalah bioelektrokimia baru yang bertujuan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan elektron yang berasal dari reaksi biokimia yang dikatalisis oleh bakteri. Dalam penelitian ini, kami menggunakan rangkaian MFC single chamber. Menurut penelitian Logan dan kawan-kawan pada tahun 2016, rangkaian single chamber memiliki keunggulan, yaitu lebih murah, lebih mudah, dan lebih tinggi energi listriknya. Namun, dalam single chamber terdapat kelemahan, yaitu tidak cocok untuk produksi dalam skala besar, hanya untuk beberapa hari dipakai, dan perlu penelitian lanjutan. Kami menggunakan baterai yang sudah tidak terpakai, lalu kami manfaatkan sebagai bahan dalam penelitian kami. Baterai-baterai tersebut diperoleh dari baterai bekas yang disumbangkan oleh warga sekolah, yaitu warga SMP Negeri 1 Jakarta.
Adapun baterai yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah baterai kering dengan ukuran AA. Pada fermentasi dengan ragi membutuhkan 36 gram limbah organik tanpa membutuhkan glukosa, membutuhkan ragi sebanyak 18 gram. Selanjutnya pada fermentasi dengan glukosa membutuhkan limbah organik sebanyak 36 gram, glukosa sebanyak 18 ml, dan tanpa membutuhkan ragi. Juga, fermentasi lengkap membutuhkan limbah organik sebanyak 36 gram, glukosa sebanyak 18 ml, dan ragi sebanyak 18 gram. Tahap pengujian sampel. Sampel diukur pH-nya dengan pH meter dengan langkah-langkah sebagai berikut. pH meter ditempatkan pada wadah sampel, tunggu hingga indikator pH berhenti, dan pH sampel dapat ditentukan. Sampel dimasukkan ke dalam baterai AA yang sudah dikeluarkan isinya menjadi BOW, Battery Organic Quest. BOW diukur tegangan dan arus listriknya dengan multimeter digital. BOW dipasang pada rangkaian lampu dioda untuk diamati penurunan tegangan dan arus selang antara 10, 20, dan 30 menit dengan variasi sebagai berikut. 1 buah BOW dipasang pada rangkaian lampu dioda, 2 BOW dipasang pada rangkaian lampu dioda. Hasil pengukuran pH pada sampel menunjukkan bahwa pH 2,96 merupakan pH terendah atau yang paling asam dengan variasi fermentasi selama 168 jam dengan kelompok sampel fermentasi lengkap, yaitu fermentasi dengan glukosa dan ragi. Sedangkan pH 3,89 merupakan pH tertinggi, yaitu asam terlemah dengan variasi fermentasi selama 168 jam dengan kelompok sampel fermentasi ragi. Hasil pengukuran tegangan pada rangkaian satu baterai dan satu lampu menunjukkan bahwa tegangan listrik yang paling tinggi sebesar 1,593 volt dengan variasi fermentasi selama 120 jam dengan kelompok sampel fermentasi lengkap, yaitu fermentasi dengan glukosa dan ragi. Sedangkan tegangan yang paling rendah sebesar 1,247 volt selama 168 jam dengan kelompok sampel fermentasi spontan. Hasil pengukuran penurunan arus listrik. Berdasarkan analisis, penurunan terkecil di antara semua hasil adalah kelompok fermentasi spontan dan fermentasi dengan glukosa pada fermentasi 96 jam. Hasil penurunan tegangan listrik. Penurunan tegangan paling kecil dari semua hasil adalah kelompok fermentasi dengan ragi pada fermentasi 120 jam. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa nilai pH yang dihasilkan BOW menunjukkan tingkat keasaman yang dihasilkan limbah semakin rendah atau semakin asam seiring dengan lamanya waktu fermentasi. Limbah organik terfermentasi selama 120 jam dengan penambahan ragi dan glukosa efektif menghasilkan arus sebesar 67,2 mA dan tegangan sebesar 1,593 volt. BOW dengan perlakuan fermentasi yang disertai penambahan ragi dan glukosa menghasilkan waktu hidup hingga pengukuran pada jam ke-168. Potensi energi yang bisa dihasilkan dari BOW diperkirakan akan mencapai nilai 53 kW. Saran yang dapat kami sampaikan yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas energi yang dihasilkan oleh BOW. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mempromosikan potensi limbah organik untuk dimanfaatkan menjadi BOW. BOW diharapkan sesuai dengan tujuan kami. BOW, energi terbarukan yang ramah lingkungan